Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah, NIM 2021020806, Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi Program Studi Manajemen yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE MSI, selaku dosen pengantar ekonomi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Pasar. Pengertian pasar. Pengertian pasar secara umum adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Karena pada dasarnya pasar tidak menunjuk pada suatu lokasi atau tempat tertentu. Menurut Rizky M. Fadila dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Memahami Pengetahuan Sosial, pasar adalah tempat bertemunya calon penjual dengan calon pembeli, akan tetapi lokasi atau tempat bertemunya calon penjual dengan calon pembeli ini tidak terbatas pada suatu tempat saja, melainkan dapat dilakukan di sembarang tempat. Sedangkan menurut salah satu pakar di bidang ekonomi, William J. Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Syarat-syarat terbentuknya pasar. Yang pertama adalah adanya tempat untuk berniaga. Yang kedua, adanya barang atau jasa yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, adanya penjual barang tertentu. Yang keempat, adanya pembeli barang. Dan yang terakhir adalah adanya hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung. Peranan pasar. Peranan pasar terbagi menjadi 3, yaitu 1. Bagi konsumen, yaitu memberikan kemudahan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kedua, bagi produsen, yaitu sebagai tempat untuk memasarkan dan memperkenalkan barang-barang hasil produksi. Di samping itu juga sebagai tempat untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Dan yang terakhir adalah bagi pemerintah, yaitu sebagai penunjang kelancaran pembangunan. Melalui pasar, pemerintah dapat memperoleh pendapatan, misalnya melalui pemungutan pajak, iuran, dan retribusi. Fungsi pasar. Yang pertama adalah pasar menetapkan nilai. Fungsi ini memecahkan masalah apa yang harus dihasilkan oleh suatu perekonomian. Pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Harga ini merupakan kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual. Yang kedua adalah pasar mengorganisir produksi. Fungsi ini memecahkan masalah bagaimana cara menghasilkan barang. Pasar akan berperan sebagai organisator untuk mendapatkan metode produksi yang paling efisien. Yang ketiga, pasar mendistribusikan barang. Salah satu kegiatan ekonomi yang pokok adalah distribusi. Untuk melakukan distribusi tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana diantaranya adalah pasar. Yang keempat, pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan, di mana penjatahan adalah inti dari adanya harga. Penjatahan yang dilakukan oleh pasar akan membantu membatasi konsumsi dari produksi yang tersedia. Setiap pembeli yang ada di pasar akan mendapat jatah sesuai dengan daya belinya. Yang kelima, pasar mempertahankan dan mempersiapkan keperluan di masa yang akan datang. Pasar berperan sebagai fasilitator untuk mengelola tabungan atau saving dan investasi. Yang keenam, pasar membantu promosi berbagai produk. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Dan yang terakhir, pasar menyerap tenaga kerja. Pasar berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja bagi masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan.
Klasifikasi jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar menurut fisiknya. Yang pertama, pasar konkret, yaitu tempat pertemuan antara pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung dan barang tersedia diperjualbelikan di pasar. Yang kedua yaitu pasar abstrak, yaitu pasar yang terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli hanya melalui telepon, internet, dan lain-lain. Jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Yang pertama adalah pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu pasar sumber daya produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi. Jenis-jenis pasar menurut waktunya. Yang pertama pasar harian. Yang kedua adalah pasar mingguan. Yang ketiga pasar bulanan. Yang keempat adalah pasar tahunan. Jenis-jenis pasar menurut luas kegiatannya. Yang pertama adalah pasar setempat. Yang kedua yaitu pasar daerah. Yang ketiga pasar nasional yang mencakup satu negara. Yang keempat adalah pasar internasional yang mencakup internasional atau seluruh dunia. Jenis-jenis pasar menurut bentuknya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu produksi perusahaan lebih besar dari permintaan konsumen. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna, yang berarti produksi perusahaan lebih kecil dari permintaan konsumen. Jenis-jenis pasar menurut sifat pembentukan harga. Yang pertama, pasar persaingan, yang berarti harga ditentukan oleh persaingan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu berarti pasar yang menjual suatu barang di pasar hanya satu orang. Yang ketiga, pasar duopoli, yang berarti pasar yang penjualnya hanya dua orang dan menguasai penawaran suatu barang dan mengendalikan harga barang. Yang keempat, pasar oligopoli, yang berarti pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual dengan dipimpin oleh salah satu dari penjual tersebut mengendalikan tingkat harga barang. Yang kelima, pasar monopsoni, yang berarti pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh satu orang atau sekelompok pembeli. Yang keenam, pasar duopsoni, yang berarti pasar pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli. Ya, dan yang terakhir adalah pasar oligopsoni, yang berarti pasar yang pembentukan harga barangnya dikendalikan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok pembeli.